perkenalkan, nama saya Linda dari kelas EKIS 4D. Baik, adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aspek hukum ekonomi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu pembahasan atau materi yang telah diajarkan. Di mana di sini saya akan membahas mengenai atau menjelaskan materi tentang hak cipta atau dan pelanggaran hak cipta. Nah, jadi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang yang dimaksud hal-hal tersebut adalah yang pertama pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, hak cipta ini di sini itu berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Nah, tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi. Nah, adapun hak eksklusif itu adalah hak yang adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari kekayaan dari karyanya. Nah, hak eksklusif ini berarti siapapun yang ingin menggunakan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Kemudian hak moral. Hak moral di sini berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya sebagai bentuk penghargaan kepada pembuat karya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hak ekonomi. Nah, di sini hak ekonomi itu berarti pembuat karya itu berhak mendapatkan imbalan ekonomi berupa uang atau apapun itu. Imbalan ekonomi di sini dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Nah, karena hak cipta di sini merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas karena mencangkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencangkup pula program komputer, perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan beberapa negara di sini dan berkembang pesatnya teknologi informasi di sini mengharuskan adanya pembaharuan undang-undang hak cipta. Nah, mengingat hak cipta di sini menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional, dengan itu undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan perkembangan ekonomi di sini kreatif di sini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara ini dapat lebih optimal lagi. Nah,
Kemudian kita melangkah ke pelanggaran hak cipta. Nah, mengenai pelanggaran hak cipta, di sini pelanggaran hak cipta itu adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pemiliknya. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 di sini juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya penggunaan dan pengadaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Tetapi untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta. Nah, mungkin sekian penjelasan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.